Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas ke alurnya. Saat ini terdengar suara mendesis, kemudian nampak angin tak kasat mata membentuk pisau angin. Kalau bukan karena dukungan hujan deras ini, hampir tidak terlihat. Hujan deras sepertinya terhenti sepanjang waktu. Lalu, pisau anginnya langsung menuju ke 9 naga air. Terlihat pisau anginnya tajam, namun naga air ini bukanlah tubuh manusia. Maka, sosok itu tidak mungkin untuk diputus sepenuhnya. Naga air yang meledak segera berkumpul kembali dan terus menyerang kedua Buddha itu. Keduanya tampak kaget, dan Raja Iblis Tianwu bukanlah sesuatu yang bisa mereka atasi. Hanya saja sekarang, karena tekanan, dan Raja Iblis Tianwu awalnya dibebaskan oleh mereka, maka harus bertanggung jawab. Dan hal itu, alangkah baiknya jika dibiarkan begitu saja. Mengapa memprovokasi seperti itu? Gumam Kamitsu Buddha dengan marah. Ketiga idiot itu masih lebih cepat, dan setelah mengejarku dalam waktu yang lama, tinggalkan saja bintang ini dengan segera hilang, kata kedua Buddha sambil tampak malu. Hanya mereka yang tahu, monster macam apa Tianwu yang kita hadapi, itu bukanlah monster biasa. Efek dari segel penekan iblis akan sangat berkurang dalam waktu singkat. Selain itu, saat ini bahkan lebih menjengkelkan dan lebih sulit untuk dihadapi. Keduanya harus segera bertindak untuk memblokir serangan dari Tianwu. Kemudian terdengar suara ledakan. Akhirnya, naga air meledak, lalu gelombang kejut dahsyat terbentuk, membuang mereka berdua kembali seumur hidup, dan hal itu menyebabkan seteguk darah muncrat. Kemudian, harimau bermuka 8 Tianwu membuka mulutnya, bergerak menuju She Feng Dao. Lalu pria itu mengaum, raungan telinga memekakan, di bawah hujan deras, mengakibatkan gelombang kejut terlihat. Dampak hujan semakin kuat, air hujan semula lembut kini kuat, dan mereka berbondong menuju pria itu. Aku tak ingin bertengkar, tak ingin berpartisipasi, jangan pikir raja ini mudah ditindas. Tiba-tiba, ekspresi pria itu berubah. Ekspresi bangga di wajahnya lenyap, berubah menjadi serius. Dia pun mengayunkan lengannya, kemudian dinding angin muncul di hadapan dengan area yang sangat besar, dan tampaknya bisa menahan serangan Tianwu. Namun, kekuatan Tianwu jauh melampaui ekspektasi mereka. Dalam sekejap, serangannya menembus dinding angin, menghantam pria itu, membuatnya mundur sambil memuntahkan darah. Ini peringatan terakhirku, dan jika dipaksa, saya tak ragu untuk mengakhiri semua ini, ujar Tianwu dengan dingin, menegaskan kekuatan yang luar biasa. Namaku hampa seperti batu jok, ucap Yang Mulia Taiksu, jika Sang Raja Iblis bersedia. Taiksu siap memperlakukan Anda sebagai tamu terhormat, memenuhi semua kebutuhan Anda, tambah pria tersebut dengan penuh kehati-hatian. Alasan dia begitu bangga jelas terkait dengan identitas mereka. Apakah semua menginginkan itu? Ya, itu benar, jawab Tianwu, sambil melirik ke arah kedua Buddha. Di alam Suanji surga barat, manusia dan monster saling bertikai. Lalu ada seorang Buddha bernama Chun Benuang, bisik Tianwu. Lalu dengan senyum di wajahnya, memberi isyarat untuk membunuh kedua Buddha. Bagaimana jika dilepaskan saat ini? Tanya Tianwu, menunjukkan ketidaksukaannya. Klan Iblis tahu si Tian Xuanji adalah bantuan Taiksu. Jika kamu ingin membunuhku, aku terlalu lemah, kata Curuyu. Bagaimana bisa berteman dengan Buddha? Bukankah musuh klan Iblis? Curuyu membela Taiksu bukan sebagai musuh. Apakah Raja Iblis harus membunuh kedua Buddha ini hari ini? Kata Curuyu. Ketika kedua Buddha mendengar hal ini, mereka segera panik. Tentu saja situasinya tidak bisa didamaikan. Tianwu memandang kedua Buddha itu dengan seksama. Matanya dipenuhi oleh kebencian. Saat mereka berbicara, Xiaoyan diam-diam muncul dari pusat bumi. Tetapi ia tidak sepenuhnya muncul, melainkan bersembunyi di dalam kegelapan sambil mendengarkan percakapan mereka. Di alam dewa kekacauan sebelumnya, saya pernah mendengarnya diucapkan 3 kali. 2 klan dewa dan iblis di alam misterius surga barat telah mulai bertarung lagi.
Tetapi tidak pernah disebutkan hubungan antara si Tian Xuanji dan Taixu di alam dewa kekacauan. Ditambah lagi Xiaoyan, total ada 9 orang. Jadi berapa banyak di antara mereka yang mengatakan kebenaran? Atau bisa dikatakan semuanya benar dan salah. Sulit untuk membedakan yang benar dan yang salah dalam dunianya sendiri. Tidak ada yang akan menceritakan semuanya, termasuk Sisan. Rahasia dari masing-masing dunia tidak akan mudah diungkapkan kepada siapapun. Hal ini berkaitan dengan kelangsungan hidup dunia. Namun, yang tidak diharapkan oleh Xiaoyan adalah bahwa alam misterius surga barat sebenarnya bersinggungan dengan Taixu. Melihat kedatangan Buddha kedua, Xiaoyan meyakini pentingnya itu. Zai Tianshuan mengilhaminya sebagai sebuah konspirasi yang tak pasti adalah maksud sebenarnya. Apa yang mereka inginkan? Bantuan untuk Taixu merampok Ratu Shenxi. Mereka mencari bagian dari keuntungan. Jika demikian, maka musuh Shenxi tak hanya Taixu, dan Zai Tianshuanji pun sama lawannya. Taixu merampok berulang kali. Itulah rencana mereka sejatinya. Ada pihak tak terlihat membakar dan tersembunyi, mereka mendorong Taixu ke dalam aksi, lalu ujar Xiaoyan. Napasnya terengah-engah, dan kompleksitas masalah ini telah melebihi pemahamannya. Perang dunia ini tampak sebagai pencurian sumber daya. Namun, alasannya berada di luar dugaan. Xiaoyan pun terdiam. Awabannya mungkin di realm Dewa Chaos. Namun, Ekarang tak perlu mencari jawaban, semuanya sudah jelas. Zai Tianshuanji harus ikut dalam peperangan ini. Xiaoyan bisa melawan dua dunia sekaligus, tak heran Ratu waspada, dan tak heran Yang Mulia memperkirakan kekalahan dalam pertempuran ini. Seketika, pikiran Xiaoyan melayang, reinkarnasi memang mampu merubah sebab dan akibat. Namun, haruslah kita siap untuk melanjutkan observasi, dan bagaimana kira-kira akhir dari semua ini? Sungguhkah Yang Mulia berniat membunuh kedua Buddha tersebut untuk memenangkan Raja Iblis Tianwu? Surya terlihat memelas, seolah-olah sungguh-sungguh ingin melepaskan nyawa kedua Buddha itu. Bahkan, dia menjulurkan mata pada kedua sahabat di sisinya. Namun, mereka pun menggeleng kepala dengan berkata, "Jangan sekali-kali melakukannya, Anda tak cukup berani. Atau, apakah Anda juga ingin mengikat hati sang raja ini? Tianwu bisa menjadi iblis yang kuat, keberadaan abadi. Dia pun jelas, bijaksana." Lalu dia mendiamkan diri yang seperti batu giok dilemparkan dalam dilema. Kekuatan kedua Buddha itu jauh kalah dari Raja Iblis Tianwu. Meski demikian, dia bukan orang bodoh. Jika kedua Buddha mati, bagaimana jika Tianwu menarik kata-katanya? Ini bisa menyakiti si Tianshuanji. Waktu itu, meski sebagai Yang Mulia, hidup akan sulit terselamatkan. Meskipun engkau kuat, namun terlalu lemah sekarang. Tetapi juga masih ada ratusan cara untuk menindasmu. Tapi Yang Mulia enggan berseberangan denganmu. Nampaknya tidak ada niat untuk berperang, maka engkau pergilah.